Kita ke dokter aja ya, Ma ya. Mama kan masih demam. Tidak usah, Nanda. Mama nggak apa-apa kok. Mama cuma ingin kamu kembali lagi ke sini. Sabar ya, Ma. Tunggu sampai saya bisa mengusir Yona dari rumah Papa Preti, Ma. Kurang ajar. Ternyata anak sialan itu benar-benar mempermainkan saya dengan rencana gilanya untuk mengusir saya dari rumah itu. Tapi Yona itu sangat licik dan berbahaya, Nanda. Mama takut nanti malah kamu yang tertimpa masalah. Mama gak usah khawatir. Selama ini Yona berpikir bahwa dia berhasil memisahkan kita, Ma. Justru itu yang membuat dia semakin lengah. Kamu pikir kamu bisa membodohi saya, Nanda? Lihat saja nanti. Saya akan menghancurkan kamu, Nanda. Saya akan meracuni kamu sampai kamu mampus. Dan kematian kamulah yang akan memisahkan kamu dengan perempuan brengsek itu. Ku tersanjung. Bentar ya, saya mau lihat ini dulu ya. Saya lihat yang lain ya. Oke. Lihat yang ini ya. Mau lihat yang ini bisa ya. Cari siapa? Saya cari Indah, istrinya Pak Bobi. Saya Indah, istrinya Pak Bobi. Ada yang bisa saya bantu? Haris, Aswin. Oh ya, kenalkan, ini istriku, Dewi. Halo. Anita benar. Bobi pasti bohong. Anita, tadi saya melihat Indah. Perempuan yang mengaku bernama Indah istrinya Bobi itu ternyata palsu. Tadi saya dengar namanya Dewi. Dewi, Iya, di mana kamu melihat dia? di sana. Ayo. Ayo. Mas, nanti saya kembali lagi ya. Di mana, Dim? Tadi di sana. Ada nggak? Kamu sih tadi bukan langsung samperin aja. Sekarang kan jadi susah lagi kalau begini. Tadi ada temennya, saya nggak mau bikin ribut. Ya udah, kita ke rumah Bobby sekarang. Ya, sebentar. Ada apa, Bu? Majikan kamu mana? Oh, majikan saya sedang ke Bogor. Ke Bogor. Ngapain sih Bobby ke Bogor? Bobby? Bobby siapa? Yang punya rumah ini namanya Pak Bobby kan? Oh, ini rumah Pak Dadang. Mungkin yang Ibu maksud Pak Bobby yang punya rumah ini dulu kali. Kamu jangan bohong ya. Saya nggak bohong kok. Saya tahu pasti kalau kamu bohong. Dibilangin kok nggak percaya sih. Ya udah. Brengsek. Saya nggak percaya omongan dia. Ini pasti permainan baru si Bobby. Kalau kamu tidak percaya Bobi pindah rumah, besok-besok kita bisa balik lagi ke sini dan kita cek apakah Bobi pindah rumah atau tidak. Ayo. Nah,
kita kan udah dapat mobil. Bagaimana kalau tuntutan kita tingkatkan? Maksudnya? Ya kita minta rumah. Lu mau tinggal di kontrakan yang jelek? Kalau kontrakannya habis, kita diusir. Lu mau tinggal di mobil? Kagak enak. Bagus, saya setuju. Makanya kita jangan minta yang mewah. Kita minta cukup rumah di Bekasi atau di Tangerang aja. Tapi gimana kalau mereka nolak? Buktinya waktu Abbas minta BMW, Pak Agung ngamuk setengah mati. Iem, makanya kita jangan minta yang terlalu mewah. Ya nggak, Bas? Iya benar. Jangan-jangan mereka datang. Ntar dulu ya. Benar, mereka datang. Bas, kita ngumpet. Ayo. Biar Iem aja yang bicara sendiri. Ya. Ayo. Bapak, Ibu, Apa kabar, Yam? baik Pak. Silahkan masuk. Ya, ayo. Silahkan duduk Pak, Ibu. Terima kasih. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Nggak usah. Kita kesini cuma sebentar doang. Cuma pengen lihat keadaan kamu. Gimana nih kabarnya? Baik Bu, Oh ya, mobilnya kemana? Kok nggak ada? kan masih di bengkel Pak. Kemarin sampai sekarang masih mogok. Pak, kalau boleh saya mau bicara. Mau bicara? Tentang apa? Saya capek tinggal di rumah kontrakan terus. Saya jadi nggak tenang. Kalau saya nggak tenang, saya takut bayinya keganggu. Kita baru beliin kamu mobil, udah gitu kamu minta rumah. Kamu meres kami ya? Enggak Bu, toh saya kan juga nggak minta dibelikan rumah mewah seperti di Pondok Indah atau Permata Hijau. Saya hanya ingin dibelikan rumah sederhana, ya di kawasan Bekasi atau Tangerang, terserah Ibu. Ini kan juga untuk kepentingan bayinya, Bu. Saya nggak akan ngasih apa-apa lagi yang di luar perjanjian. Kalau kamu masih macam-macam, perjanjian kita batal. Silahkan gugurkan kandungan itu. Kami dari awal juga udah tahu kalau kamu meres kami. Dan asal kamu tahu, kita udah siap menghadapi kemungkinan yang paling jelek sekalipun. Kami siap kehilangan bayi itu. Dan kamu juga harus siap untuk angkat kaki dari rumah kontrakan ini. Juga mobil itu akan saya tarik kembali. Karena BPKB-nya masih di tangan saya. Jadi saya bisa jual kapan saja. Saya nggak suka diperes kayak gini. Enggak, Pak. Saya nggak maksud meras Bapak atau Ibu. Maafkan saya. Sebenarnya ini bukan keinginan saya, tapi kemauan Abbas. Apa-apaan lu? Kalau ngomong pakai otak, jangan asal keluar dari mulut aja lu. Aduh, sok nanya lagi. Gara-gara kamu serakah, orang sebaik Pak Agung dan Bu Papi jadi marah sama saya. Sekarang, jangan campuri urusan saya lagi. Ini urusan saya dengan Pak Agung. Jangan bisikin saya macam-macam lagi. Sekarang mendingan kamu pergi sana. Lu ngusir gua, Yam? Iya, pergi. Gara-gara lu ya? Awas lu, Yam. Maafkan saya, Pak. Bu. Saya akan teruskan urusan ini. Asalkan pacar kamu tadi betul-betul nggak ikut campur. Saya akan jamin, Pak. Tapi kalau bisa, saya mohon disewakan rumah lain agar dia tidak tahu keberadaan saya di mana. Jadi dia tidak ganggu saya lagi. Ya udah, saya akan carikan tempat buat kamu. Terima kasih, Pak. Bu. Permisi. Lu kok gambar gua beneran? Kira-kira dong, sakit nih. Kalau saya nggak kayak gitu, mereka akan membatalkan semuanya. Saya setuju dengan tindakan Iem. Untung dia cepat mikir. Kita yang keburu nafsu. Mestinya tunggu bayi itu lahir, baru mereka kita peres habis-habisan. Goblok. Nggak ikut ngerasain sih.
Ku tersanjung. Ya udah, tuh di sana. Yuk. Ada apaan sih, Cak Asik? Wah, asik. Bersama puncak. Di mana daftarnya ya? Di sana, Bos. Ya, Bos. Kali di sana. Benar. Ayo, ke sana yuk. Agak cepat, Mas. Jangan sampai kehilangan jejak. Iya, Pak. Om? Om? Cari siapa, Om? Om sedang cari istri Om. Istri Om yang Om ceritain dulu. Tadi dia turun dari taksi masuk ke sini. Terus Om susul, terus menghilang. Om lagi cari-cari dia. Kalau Om lihat dia masuk sini, saya yakin Om pasti bisa ketemu sama dia. Mungkin dia sering sini. Suatu saat nanti Om pasti bisa ketemu sama dia lagi. Tolong doakan Om ya. Kenapa? Kamu keberatan mendoakan Om? Enggak, Om. Cuma Om punya harapan yang besar untuk bisa ketemu sama istri Om. Sementara saya harapan tipis sekali untuk ketemu sama papa atau mama saya. Sekarang aja saya nggak tahu mereka masih hidup atau enggak. Hati kecil Om juga mengatakan mudah-mudahan kamu akan bertemu dengan mama dan papa kamu. Atau nanti, kalau Om ketemu dengan istri Om, anggap saja istri Om itu sebagai mama kamu. Kami juga merindukan anak-anak kami yang nggak tahu di mana sekarang. Makasih, Om. Om, saya harus pergi dulu. Saya ada janji sama relasi. Silakan. Om juga masih mau mencari istri Om. Mudah-mudahan dia masih ada di sini. Ayo. Kasihan anak itu. Nasibnya hampir sama dengan saya. Pak, kalau mau jadi pengantinan harus ngapain aja sih, Pak? Hah? Ngantin? Loh, kok Papa kaget sih? Mas, kamu kan masih kecil. Kamu belum pantas ngomong soal pengantenan.
Sekarang kamu harus sekolah dulu. Habis sekolah, kamu harus kerja. Nanti kalau kamu udah dewasa, kamu bisa tahu dengan sendirinya. Femas nggak bilang kalau Femas mau jadi pengantenan. Kan Abel punya boneka bagus. Bonekanya itu mau dijadiin pengantin sama robotnya Femas. Boleh kan, Pak? Oh itu, iya boleh. Yes. Makasih ya, Pak. Cara pengantinnya gimana, Pak? Ya karena yang jadi pengantin boneka sama robot, ya berdiri aja berdua, gandengan. Bukannya dilemparin sama kembang yang kayak tante di sebelah itu waktu pengantinan. Iya boleh juga, boleh juga. Dipestain, boleh juga kan, Pak? Emang kalau dipestain, kamu mau ngundang siapa? Boneka sama robot juga? Ya bukan dong, Pak. Ya cuma si Abel sama mamanya Abel aja. Ya udah boleh, boleh. Pak, Femas lupa ngasih tahu. Di sekolah Femas kan ada program persami. Femas sudah daftar, tinggal uangnya aja, Pak. Femas boleh ikut kan, Pak? Boleh sayang, tapi kamu ingat, nanti kalau kamu ikut camping, kamu jangan nakal-nakal. Ya udah, Pak, Femas tidur dulu ya. Ya, sayang. Dah. Ada apa sih, Mas? Si Femas, dia mau ngawinin robot-robotannya sama bonekanya Abel. Oh, yang itu. Minum dulu dong, Mas. Ku tersanjung. Itu papanya Agung. Kamu kenapa sayang? Kamu kaget ya? Maafin mama ya. Kamu kenapa? Gak kaget karena mama. Tapi kaget karena di foto ini, Man. Dia adalah suami dari mama saya. Suami mama kamu. Berarti kamu akan ada menikah. Perempuan busuk. Jadi selama ini kamu pura-pura mencintai anak saya. Kamu bersekongkol dengan dia untuk berebut anak saya. Dasar perempuan brengsek. Kerja. Ma, kenapa dia, Ma? Dia bagian dari rencana kotor Anita. Dulu Anita mencuri papa kamu dari kita. Dan sekarang anaknya akan mencuri kamu dari mama. Mama! Mama! Ma! Ma! Perempuan busuk. Gara-gara ibu kamu, saya kehilangan papa. Sekarang gara-gara kamu, saya kehilangan mama. Keluar kamu dari sini. Keluar! Perempuan iblis seperti kamu tidak pantas untuk menjadi istri saya. Pergi kamu dari sini. Pergi! Kalau saya katakan yang sebenarnya, mama pasti akan shock. Kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Kamu nangis karena foto itu. Jangan menangis untuk dia.
Buaya itu pergi dari sini meninggalkan Mama untuk perempuan yang bernama Anita. Bobi bukan sedih karena papa, Ma. Bobi sedih kenapa ini terjadi sama Mama. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang kita bisa kendalikan. Tapi juga banyak hal yang harus kita terima dengan tabah. Ya, sayang. Sekarang kita makan dulu. Makanan udah siap. Saya akan mengembalikan Hadinata ke rumah ini. Jim, kamu itu kelewat lugu. Bobby itu bajingan, dia pasti membohongi kamu. Kenapa kamu tidak minta dikenalkan pada keduanya, pada istrinya, dan pada kembaran istrinya? Jim, kamu jangan menganggap semua orang di dunia ini jujur seperti kamu. Iya ya. Kenapa saya nggak mikir sampai ke sana? Nanti kalau ketemu Bobby lagi, saya akan lakukan apa yang kamu bilang. Saya akan paksa dia untuk mengenalkan pada istrinya dan sekaligus kembaran istrinya. Saya pengen tahu apakah Bobby itu jujur atau bohong. Kalau dia bohong, habisi dia. Pakai ini. Mudah-mudahan emosi Jimmy bisa terbakar mendengar omongan saya tadi. Tapi Tante, kira-kira terlalu berbahaya nggak ya? Untuk Jimmy memang iya sangat membahayakan. Tapi kalau untuk kita akan sebaliknya, Anita. Setelah kita mendengar kabar kalau Jimmy telah membunuh mereka dan telah mendapatkan harta itu, bagaimanapun caranya kita pujuk Jimmy akan menitipkan hartanya kepada kita. Setelah itu dia kita lapor polisi, Jimmy masuk penjara dan kita nikmatin hartanya Jimmy. Ayo kita cari taksi di depan. Ayo. Pak. Ya, Pak. Tanaman apa nih, Pak? Ya, namanya wortel. Pak, kegunaannya apa sih? Wortel itu banyak mengandung vitamin A. Bagus untuk kesehatan mata kita. Berarti bisa ngeliat jarak jauh dong, Pak. Bisa. Kalau kita rajin memakannya wortel itu tiap hari. Karena wortel itu banyak mengandung vitamin untuk kesehatan mata kita. Terus kalau mata kita sakit, makan wortel, berarti bisa sembuh dong, Pak. Oh iya, bisa. Berarti kalau lihat setan juga bisa, Pak. Hah? Setan? Apa hubungannya wortel dengan setan? Ya, sudah. Wortel itu apa sih warnanya, Pak? So, wortel nggak tahu warnanya apa? Coba siapa ada yang tahu? Orange. Ya, wortel itu warnanya orange. Oh, orange. Anak-anak, mari kita ke tenda yuk. Tolongin dong. Tolong. Ku tersanjung. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Asik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya, cukup ya. Coba kita duduk. Sama-sama ya. Nah, coba dirapatkan dudukannya, adik-adik semua.
Kini tiba saatnya kita dengarkan puisi dari Saudari EN. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Hantu. Di tengah malam yang mencekam, aku sedang tertidur lelap. Tiba-tiba di hadapanku berdiri sesosok makhluk yang menyeramkan. Dan dengan kukunya yang panjang mencekik leherku. Aku meronta dan berteriak, "Tolong! Hantu!" Tahu tuh si badak. Semakin aku meronta, mati tidur lagi lo. Makhluk itu semakin mencekikku. Sehingga aku tak berdaya. Dan akhirnya aku terbangun dari tidurku. Sudah ya. Sekarang sudah larut malam. Kalian boleh istirahat, tetapi sebelum tidur harus ganti pakaian kalian dulu, ya? Mengerti? Ayo, yuk. Sekarang pada bubuk ya. Nanti telat lagi sekolahnya besok ya. Perempuan sialan itu harus membayar semua perbuatannya. Dia telah merenggut nyawa papa. Berarti kita juga harus merenggut nyawa dia. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Mama juga maunya begitu, Ra. Tapi ingat, kita harus sangat hati-hati. Karena kalau sampai terjadi sesuatu pada perempuan itu atau anak-anaknya, kitalah orang pertama yang akan dicurigai. Mama nggak usah khawatir. Kita akan membuat kecelakaan. Mama tahu sendiri kan? Dulu tidak seorang pun yang tahu kalau Ira lah yang menjatuhkan pot bunga itu dari atas ke kepala Dinda. Mereka semua mengira kalau itu hanya sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kucing. Kita harus cari cara untuk bisa menjalankan rencana kita ini. Kali ini kita tidak boleh gagal lagi. Pasti mereka sudah tidur. Yuk. Apa-apa nih? Ada hantu, Pak. Hantu. Muka kamu yang kayak hantu. Kamu nggak boleh berbuat seperti ini. Ini bisa membahayakan teman-teman kamu, ngerti? Ayo, cuci muka kamu. Takut, Pak. Takut. Oh, si Gandul.
Oh, itu dia tuh. Kalian bisanya nakutin orang. Kamu sendiri penakut. Bapak antar. Kesian deh lo. Semuanya pada masuk. Ku tersanjung. Anak-anak, kita berolahraga pagi sambil menikmati pemandangan alam yang indah di sekeliling kita. Ya, coba perhatikan anak-anak di samping kanan kiri kita. Enak ya tinggal di sini. Tungguin dong, Lu mau ngapain tuh? Iya ya, ngapain tuh anak? Saya ikut dulu. Yaudah. Wow, asik. Yuk berenang yuk. Mandi. Pasti ada yang jahil tuh. Ya kita gimana dong? Oma. Iya, Nanda? Oma seneng nggak? Kalau misalnya kita bebas makan siang di hotel, liburan gratis di hotel, pokoknya kita bebas pakai fasilitas hotel itu, Oma. Ya senang dong, tapi gimana caranya? Ini Oma, saya ada voucher hotel bintang 5. Kamu dapat dari mana ini? Dari teman saya, Oma. Tapi kalau misalnya emang nggak mau ya, saya kasih teman saya aja lagi. Jangan dong. Oma udah kepengen nih, udah kangen makan di hotel berbintang 5. Kapan kita ke sana, yuk? Ya udah, Oma, sekarang nih saya simpen dulu. Saya reservasi dulu, Oma ya. Sekarang saya istirahat dulu, Oma. Ya. Ini kesempatan bagus. Saya sudah menyiapkan racun untuk kamu. Kalau saya kasih di rumah ini, polisi akan curiga. Tapi kalau saya kasih di luar rumah ini, saya akan aman. Iya, Mbak.
Ini duit. Sekarang Bibi pergi ke minimarket depan beliin shampoo yang biasa Mbak Ira pakai. Iya. Berapa biji, Mbak? Ya, 1 lah, Bi. Yang sedang ya. Iya, Mbak. Cepetan. Selanjutnya gimana, Ra? Kita lakuin sekarang aja, Mah. Iya ya, ntar keburu Bi Atin datang ya. Udah, Mah. Mendingan sekarang Mama panggil Indah deh. Suruh dia buat jus buat Mama. Iya. Tapi gimana caranya biar dia nggak pakai sandal? Kan dia harus nggak pakai sandal. Sandalnya Mama mana? Kita potong aja. Supaya nanti Mama ada alasan untuk pinjam sandal sama Indah. Tapi ini jangan dipakai dulu, Mah. Oh. Ntar, kalau udah depan kamar. Oh gitu. Sekarang kamu colokin aja blendernya ini. Hati-hati ntar malah kamu yang setrum. Indah. Iya, Mah. Sini sebentar, Indah. Indah, kamu tolong Mama ya. Mama tiba-tiba nggak enak badan. Mama lemas sekali. Mama kan lagi bikin jus tomat. Kamu tolong terusin ya. Semuanya udah Mama siapin, kamu tinggal selesaiin aja. Nanti kalau kamu udah selesai, tolong antar ke kamar Mama ya. Iya, Mah. Aduh, Mah. Aduh, perut Mama tiba-tiba mulus banget. Nggak mau ke toilet. Aduh, sandal Mama putus lagi. Pinjam sandal kamu, Indah. Udah, Mas, saya buatin dulu ya, Mah. Iya. Mudah-mudahan rencana kita berhasil, Mah.